iQOO Z10 dengan baterai badaknya, apakah memang semenarik itu dan apakah se-worth it itu? Dan apakah HP ini se-downgrade itu dari generasi sebelumnya? Mari kita lakukan review dari iQOO Z10 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor Snapdragon 7S Gen 3, RAM 8GB untuk varian yang kita uji, dan storage 250GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari iQOO Z10 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi baterainya terlebih dahulu, yang merupakan nilai jual utama dari HP ini, di mana baterainya sebesar 7.300 mAh yang menjadikan HP ini punya baterai terbesar di kelas harga 3 jutaan, bahkan di bawah 5 jutaan. Ini paling besar ya guys, yang sudah pernah kita review. Ini bisa tembus hingga 2 hari pemakaian, itu suatu hal yang sangat langka banget untuk kelas harga 3 jutaan ya guys. Itu juga merupakan improvement dari generasi sebelumnya yang tidak dimiliki oleh iQOO Z9 ya guys. Kemudian untuk sisi charging sendiri, HP ini bakal charger 90 watt yang butuh waktu 1 jam 10 menit untuk full charge. Itu termasuk cepat banget untuk kapasitas baterai 7.300 mAh ya guys. Kemudian mari kita bicara soal performance dari HP ini. Jujur sebenarnya secara performance sebenarnya tidak terlalu terasa perbedaan yang signifikan untuk penggunaan harian. Tapi beda ceritanya kalau kita pakai buat gaming, di mana di sini ada yang di downgrade yang lumayan signifikan adalah sistem pendinginan vapor chambernya dihilangkan di iQOO Z10 ini. Kenapa kita bisa tahu? Karena waktu kita pakai buat gaming, manajemen panasnya tuh gampang banget hangat dan cenderung ke panas kalau misalnya game-game yang tertentu yang intens banget. Dan itu agak disayangkan banget, padahal iQOO Z9 itu sudah bagus banget sistem pendinginannya. Di iQOO Z10 ini tidak sebagus itu ya guys. Jadi memang sistem pendinginannya juga masih oke untuk penggunaan harian, tapi untuk gaming itu memang kurang oke ya guys. Dan skor Antutunya sendiri mendapatkan angka 818.000, sebuah angka yang tidak terlalu jauh beda daripada generasi sebelumnya ya guys, kurang lebih plus minus sama ya guys. Kemudian kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, PC Mark-nya. Lanjut di sini kita bicara soal gaming. Di sini kita disclaimer terlebih dahulu, kita coba di suhu ruang ber-AC di suhu 24-25 derajat Celcius. Kemudian kita juga pakai WiFi untuk benchmarking dari gamingnya juga. Jadi, mari kita bahas soal gamingnya. Game pertama yang kita coba adalah game Mobile Legends. Di sini kebuka setting Ultra, frame rate super, dapat rata-rata di 59,8 fps karena di lock di 60 fps. Ini agak sayang juga. Kemudian game PUBG Mobile dengan setting HDR frame rate extreme dapat rata-rata di 59,3 fps. Lanjut game Call of Duty Mobile dengan setting low frame rate ultra dapat rata-rata di 59,3 fps. Game Free Fire dengan setting ultra frame rate high dapat rata-rata di 59,7 fps. Game Hawk Mobile dengan setting ultra frame rate max dapat rata-rata di 118,6 fps. Game FC Mobile dengan setting ultra frame rate very high dapat rata-rata di 69,7 fps karena nggak stabil ya guys. Lanjut game Genshin Impact dengan setting lowest frame rate 60 dapat di 56,4 fps. Kesimpulannya, untuk buat gaming sendiri memang manajemen panasnya kurang optimal kalau dibandingkan generasi sebelumnya karena downgrade sistem pendinginannya tidak menggunakan lagi vapor chamber ya guys. Dan di sini dia juga sudah support bypass charging kalau misalnya kalian mau pakai buat gaming sebagai solusi kalau baterainya udah berkurang. Tapi sebenarnya baterai 7300 mAh-nya sudah sangat cukup banget buat gaming ya guys. Cuma memang perlu pakai cooler aja supaya lebih stabil aja. Dan itu dia untuk performance-nya. Lanjut ke bicara soal kamera. HP ini bakal kamera utama 50 MP plus optical image stabilization dan kamera depan sebesar 32 MP. Secara kamera ini mendapatkan upgrade ya. Untuk kamera belakangnya itu pakai optical image stabilization, kamera depannya juga di-upgrade sensornya pakai 32 MP. Secara kualitas untuk foto-foto sudah termasuk bagus, termasuk cakep apalagi di cahaya yang cukup ya guys dan memadai. Kalau untuk di low light pun memang masih termasuk lumayan oke guys untuk kelas harganya, apalagi untuk sebuah HP yang mengandalkan nilai jual utama dari sisi baterainya. Kemudian kita untuk video juga masih ada untuk perekaman video bisa 4K 30 baik depan maupun belakang. Cuma memang untuk kestabilannya masih belum terlalu stabil itu ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini supaya kalian bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai kualitas kamera dari iQOO Z10 ini.
Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari iQOO Z10 kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini kondisi lagi backlight seperti ini termasuk bagus loh guys untuk kualitas kamera depannya. Dan lebih improve daripada generasi sebelumnya kalau dalam kondisi cahaya yang sangat terang seperti ini. Dan dynamic range-nya juga bagus. Menurut kalian gimana? Apakah kamera atau tidak? Cuma ini memang isunya dari sisi kestabilan gambarnya yang memang shaky banget ya. Tapi gimana menurut kalian? Ini kita rekam di 4K 30 fps ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kali ini kita coba untuk yang 1080p 60 fps. Apakah lebih better? Ya, sepertinya untuk penstabilannya jauh lebih bagus kalau di 1080p ya guys. Jadi ini kita rekam di 1080p 60 fps. Ya, penstabilan gambarnya lebih bagus. Jadi kalau kita rekam di 4K malah jelek. Kalau bukan jelek sih, nggak stabil. Tapi kalau misalnya kita rekam di 1080p ini termasuk stabil ya. Cuma kalau kalian lihat dynamic range-nya ini agak turun ya. Kalau tadi kalian lihat yang 4K lebih kelihatan detailnya, ini plus minus ya guys. Jadi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari iQOO Z10 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kita rekam di 4K 30 fps. Kalau 4K 30 fps dia tidak bisa aktif stabilisasinya. Tapi gimana bukan untuk kualitas kamera belakangnya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kamu kita sih sudah termasuk lumayan loh guys. Ini kita pegang handheld saja. Ya meskipun dia tidak ada stabilisasi untuk electronic image stabilization ya, tapi dia sudah ada optical image stabilization yang sudah improve daripada generasi sebelumnya yang tidak ada. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari iQOO Z10 kalau kita gunakan dalam kondisi low light kurang lebih seperti ini. Untuk kualitas kamera depannya apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak dalam kondisi low light? Silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari iQOO Z10 kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya. Masih terasa jitternya kalau kita gunakan buat perekaman video. Tapi gimana untuk kualitas kamera belakangnya dalam kondisi low light? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini berlayar layar 6,78 inch AMOLED Full HD plus refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 fps. HDR wideband sudah L1, di bawah matahari masih cukup oke, kecuali di bawah terik matahari memang agak kesulitan untuk terang layarnya. Dan juga ini downgrade sebelumnya 144 ke 120Hz untuk refresh rate-nya ya guys. Lanjut dari sisi speaker, HP ini bakal single speaker yang sebelumnya dual speaker jadi single speaker, yang suaranya termasuk masih oke. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian kita bicara soal security sendiri, HP ini bakal on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock-nya. Lanjut dari sisi desain, menurut kita ini juga termasuk cakep untuk sisi desainnya, dan menurut kita apalagi yang warnanya ini bagus, meskipun memang kita agak menyayangkan menggunakan frame bulat seperti ini. Kita lebih sarankan pakai desain yang iQOO Sinen itu lebih bagus daripada yang bulat seperti ini ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini sudah punya dual SIM card tapi tidak ada micro SD slot dan tidak ada dukungan eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena chipsetnya sudah mendukung. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP65, inframerah, support USB OTG, tidak ada cek 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan navigasi smartphone ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 2 kali update OS dan 3 tahun security yang dimulai dari Android 15. Lanjut dari sisi fitur AI juga tersedia di HP ini seperti object eraser yang seperti pada umumnya sebagai basic AI juga tersedia di HP ini. Kemudian untuk haptic feedback dari HP ini itu memang terkesan seperti HP murah. Jadi memang bukan HP mid-range yang pada umumnya ya guys. Kesimpulannya, memang ini adalah HP yang punya kecenderungan downgrade daripada generasi sebelumnya. Meskipun mungkin bagi sebagian orang akan bilang itu penerus dari iQOO C9X. Menurut kita, ini adalah penerus iQOO C9 biasa ya guys. Jadi karena si 10X ya atau Z10X itu sudah ada di luar, cuma tidak masuk di Indonesia. Jadi kalau kalian dibilangin ini penerusnya Z9X itu menurut kita tidak ya guys, tapi ini penerus dari C9 yang dimana menurut kita ini lebih kecenderungan downgrade. Jadi kalau misalnya kalian punya C9, kalian nggak perlu upgrade ke sini. Tapi kalau misalnya kalian mau coba punya baterai yang besar dan awet, dan bahkan terawet, kita bisa bilang terawet di kelas harga 3 jutaan, ya kalian silahkan ambil ini ya guys. Tapi kembali lagi, kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Dan kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, silahkan jika kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!